Oke, kita langsung mulai. Coba bayangkan, di Venezuela, satu tindakan militer aja tiba-tiba mengguncang seluruh fondasi hukum internasional yang udah kita pegang selama 80 tahun. Nah, peristiwa ini memicu satu pertanyaan yang sangat penting. Jadi, apa yang terjadi kalau aturan main global yang udah disepakati bersama justru dilanggar sama salah satu pemain terkuatnya? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Untuk ngertiin krisis ini, kita perlu lihat dulu buku aturannya. Semacam sistem global yang dirancang dengan susah payah banget loh setelah Perang Dunia Kedua, tujuannya ya biar kekacauan besar nggak keulang lagi. Dan inilah dia buku aturan itu. Piagam PBB. Anggap aja ini semacam konstitusinya dunia. Ada dua prinsip utama di sini. Kedaulatan, yang artinya tiap negara berhak ngurus rumah tangganya sendiri, dan non-intervensi, yang artinya negara lain nggak boleh ikut campur. Dan ya, dua prinsip inilah yang sekarang lagi diuji habis-habisan. Jadi, gimana ceritanya buku aturan ini bisa sampai diuji kayak gini? Semuanya meledak dari satu insiden, satu titik nyala di Venezuela yang langsung menarik perhatian seluruh dunia. Jadi gini, selama puluhan tahun sistem ini jalan, ya relatif stabil lah. Tapi semua itu berubah di awal tahun 2026. Sebuah operasi sepihak mengubah segalanya dan membawa kita semua ke persimpangan jalan yang cukup bahaya hari ini. Nah, ini dia pemicunya. Amerika Serikat sendirian ngelakuin operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kata kuncinya di sini, sepihak. Artinya mereka jalan sendiri, nggak ada lampu hijau dari PBB, nggak ada persetujuan internasional. Dampaknya, wah jangan ditanya, langsung terasa. Tindakan tunggal ini seakan-akan langsung membelah dunia jadi dua kubu dengan pandangan yang benar-benar bertolak belakang. Jadi ada dua argumen besar yang muncul dari perpecahan ini. Di satu sisi, ada negara-negara kayak Iran, Tiongkok, dan Rusia. Buat mereka, ini jelas pelanggaran kedaulatan. Titik. Ini bukti kalau aturan global itu nggak berlaku buat negara kuat. Tapi di sisi lain, banyak negara berkembang atau Global South ngelihatnya beda. Buat mereka, ini nunjukin kalau PBB udah gagal total dalam tugas utamanya, melindungi negara yang lebih lemah dari yang. Terus, di mana PBB? Bukannya mereka harusnya jadi wasit kan? Nah, disinilah letak ironisnya. Dewan Keamanan PBB, badan yang katanya paling kuat di dunia, justru nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total. Ya, perpecahan global yang tadi kita bahas itu kelihatan banget di Dewan Keamanan. Hasilnya, buntu, macet total. Nggak ada resolusi, nggak ada tindakan apa-apa. Loh, kok bisa? Ternyata akar masalahnya ada di satu angka sederhana ini. 5, cuma 5. Ini adalah jumlah anggota tetap Dewan Keamanan. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Dan kelima negara ini, masing-masing punya satu kekuatan super yang bisa bikin seluruh sistem berhenti berfungsi. Kekuatan itu namanya hak veto. Artinya, 1 dari 5 negara itu bisa bilang tidak dan selesai. Resolusi apapun, bahkan kalau didukung semua negara lain di dunia, langsung batal. Nah, dalam kasus ini, ya jelas, Amerika Serikat tinggal memveto aja setiap upaya buat ngelawan tindakan mereka. Sistemnya jadi nggak berdaya. Dan kutipan ini, wah, kena banget. Pada akhirnya, hak istimewa satu negara kuat terbukti lebih sakti daripada penegakan hukum internasional yang seharusnya berlaku untuk semua. Ini adalah kelemahan mendasar dalam sistemnya, yang sebenarnya udah jadi perdebatan dari dulu. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Masalahnya sekarang udah jauh lebih besar dari sekedar Venezuela. Ini udah menyangkut masa depan tatanan global itu sendiri. Kenapa ini begitu penting? Karena ini menciptakan sebuah preseden, sebuah contoh yang berbahaya. Kalau satu negara kuat bisa bertindak semaunya tanpa ada konsekuensi, apa yang bisa menghentikan negara lain buat melakukan hal yang sama? Aturan main global bisa runtuh pelan-pelan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling akhir yang mungkin akan menentukan masa depan kita bersama. Apakah hukum internasional itu beneran masih jadi aturan main yang kita sepakati bareng? Atau jangan-jangan sekarang cuma jadi alat buat siapa yang paling berkuasa? Jawabannya jujur aja masih menggantung di udara.